kalimat negatif di penyebab. Kata negatif boleh. Kalimat negatif yang tidak boleh, ya. Karena kenapa? Kalau Anda memunculkan kalimat negatif di penyebab, akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke? Baik. Oke, lanjut Hasna. Kemudian dari metode atau cara penyampaian, yaitu masih belum optimalnya. Jangan kata negatif di penyebab. Metodenya, metode. Kenapa metode perawatan bayi di puskesmasnya? Apa yang menyebabkan dia tinggi dari sisi metode? Tingginya kematian bayi, kan? Buat diriku dak-dikduk Hasna, signalmu. Oke, baik. Kayaknya signalnya bermasalah. Nanti di yang lain yang Hasna pelajari. Ya, Hasna bermasalah signalmu. Hasna bermasalah signalnya. Nanti kalau pertemuan berikutnya cari signal yang bagus ya. Kalau perlu beli signal. Atau dekati signal. Kamu dekat dengan Pak Amrul sana. Pergi dekat di Infokom sana. Tempatnya signal itu di Infokom. Oke? Karena ini takutnya waktunya tidak cukup. Jadi Hasna sambil belajar. Silakan mengidentifikasi penyebabnya. Kata kuncinya untuk Hasna, jangan memunculkan kalimat negatif di penyebab. Ya, itu. Oke, dari sisi Ibu Hasna sudah. Saya persilakan Ibu Fajriani. Ibu Fajriani, silakan uraikan isu apa yang Anda mau angkat di sebagai asisten apoteker. Baik, siap. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Isu yang akan saya angkat itu, Ibu, ya, kedengaran? Kedengaran saya. Ya. Belum optimalnya edukasi pemahaman pasien tentang beyond use date atau batas waktu penggunaan obat di apotik rawat jalan RSUD Trikora Salakan. Bukannya hampir sama dengan punya tantri itu? Tantri yang mana Ibu? Oh, bukan tantri yang apoteker. Kalau ini asisten apoteker kan Pak Fajriani? Iya Ibu. Enggak apa-apa sih. Pak Fajriani di puskesmas atau di RSUD? RSUD Ibu, di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Iya. Jadi apa tadi poinnya? Belum optimalnya edukasi pemahaman pasien tentang batas waktu penggunaan obat di apotik rawat jalan, Ibu. Apa yang terjadi di sana, Pak Fajriani? Di perawat pasien-pasien? Kalau menurut kan batas penggunaan obat itu Ibu dilihat dari setelah dibukanya obat dari kemasan. Kebanyakan di rawat jalan itu kan kalau menurut saya pemahaman pasien itu dia lebih paham kalau batas penggunaan obat itu hanya berdasarkan expire date-nya saja Ibu, bukan berdasarkan batas penggunaan obat. Kan kalau untuk expire date itu sebenarnya sebelum kemasan dibuka berarti masih utuh dengan kemasan. Tapi kalau batas penggunaan obat atau beyond use date itu dia setelah kemasannya dibuka, misal kayak puyer atau antibiotik yang diisi air. Atau sirup-sirup yang lain ketika dibuka dia hanya batas penggunaannya itu sampai 6 bulan. Oke. Begitu. Oke. Apa yang terjadi? Coba apa penyebabnya? Coba dilihat dulu penyebabnya. Penyebab di 5S tadi atau 5M. Kalau dari main-nya Ibu, pasiennya yang belum memahami. Oke. Dari sisi perawatnya? Kalau untuk perawat, kalau untuk kami di ruangan itu belum adanya
penandaan label untuk penggunaan obat yang batas waktu penggunaan obat, Itu belum dari pakai penggunaan itu label. itu peralatan, itu masuk peralatan. Berarti yang kita ini apa namanya, yang disalahkan atau yang tidak memahami itu hanya masyarakat, atau memang belum perawat itu sendiri tidak menyampaikan? Asisten apoteker belum menyampaikan, Ibu, belum optimal penyampaiannya. Tulislah begitu di mennya, jangan salahkan masyarakatnya juga, salahkan dirimu. Nanti kan kita jawab nanti dengan misalnya kamu mau melakukan sosialisasi, kan begitu. Iya, Bu. Jadi bukan hanya masyarakat. Kenapa masyarakat tidak tahu caranya ini? Karena memang tidak pernah diedukasi, kan? Iya, Ibu. Iya. Tidak pernah disampaikan. Bagaimana dia disampaikan? Orang petugas rumah sakitnya juga tidak tahu, Iya. ya kan? Oke, itu berarti sudah terselesaikan dari sisi mennya. Jadi dua objek yang harus kita selesaikan di situ, dari perawatnya dan dari masyarakatnya, ya kan? Iya. Oke. Dari peralatannya tadi, salah satunya peralatannya salah satunya itu tadi metodenya, cara menyampaikan selama ini memang tidak pernah dilakukan, ya kan, itu dari sisi belum, Ibu. Ya, tidak pernah dilakukan, hanya kasih obat selesai, tidak ada edukasi. Kalau di apa dulu, pemberian informasi obat kan kebanyakan antibiotik, jadi hanya dikasih tahu kalau pemakaian penggunaan antibiotik ini hanya sampai 7 hari. Cuman kalau untuk penandaan label belum, Ibu. Untuk obat-obat lain juga belum. Oke. Sudah ketahuan bahwa kamu nanti mau aktualisasi, mau bikin label, jangan cuma label doang. Iya, ya kan? Oke. Baik, kita lanjutkan. Silakan menyusun saja itu, Pak Jeriani, dengan mengidentifikasi penyebab-penyebab yang lainnya, supaya bukan hanya label yang kamu bikin, tapi ada gebrakan-gebrakan yang lain yang harus kamu selesaikan untuk menyelesaikan apa namanya itu tadi, memberikan pelayanan. Kan kita ini adalah orientasi pelayanan, ya. Jadi bagaimana nanti akan kita berikan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke, silakan. Oke, ada Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Sebagai fisioterapi, ya, bisa mengobati orang sakit hati, sakit segalanya lah, ya. Silakan Pak Dwi. Yuk, makasih Bu. Jadi untuk isunya di sini, saya ambil rendahnya pelayanan fisioterapi di puskesmas dalam pelaksanaan promosi dan preventif. Rendahnya pelaksanaan. Ya, itu untuk identifikasi isunya, Bu. Untuk yang diangkat. Maksudnya, rendahnya, ya coba. Rendahnya pelayanan. Pelayanan. Fisioterapi di puskesmas dalam pelaksanaan promosi ataupun preventif. Promosi dan pencegahan. Kenapa kata rendah pelayanan? Kayaknya susah diukur itu. Atau belum optimalnya pelayanan? Ya, belum optimalnya, Bu. Paling bagusnya belum optimalnya. Masa rendah sih? Rendah itu lawannya tinggi. Jadi kalau pelayanan itu adalah hal yang tidak bisa diukur, kan? Jadi hanya bisa dilihat dengan kasat mata, tidak bisa diukur dengan benda apapun. Jadi kita harus ternyata dia belum optimal nih, masih ada balekosnya, masih ada balelonya. Berarti itu yang menyebabkan tidak optimal. Kalau rendah kayaknya nggak bisa. Jadi belum optimalnya pelayanan fisioterapi di puskesmas dalam pelaksanaan promosi dan preventif. Oke, apa yang terjadi? Kenapa kamu katakan itu belum optimal? Apa yang terjadi sesuai dengan pengamatannya Pak Dwi sebagai orang fisioterapi? Jadi begini, bukan fisioterapi ini kan baru. Kan baru di puskesmas, Bu. Ini cukup baru. Jadi mulai dari metodenya, SOP-nya, pelayanannya, sarana prasarananya, promosinya, pencegahannya itu tidak ada, kan baru. Jadi di sini yang saya angkat promosi kesehatan sama pencegahan, khususnya untuk fisioterapi. Oke, sip. Ya. Dwi mau bikin apa, Dwi? Jadi itu yang pertama SOP-nya, Bu. SOP promosi dan preventif.
Ya, kemudian sosialisasi dengan bidang lain, bidang kesehatan lain. Karena di sini otomatis kan di puskesmas kan programnya, jadi otomatis sosialisasinya itu berhubungan dengan program yang ada. Kan di sini fisioterapi otomatis nebeng, untuk promosinya nebeng program. Jadi itu. Jadi untuk memasukkan program fisioterapi ke bidang lain ini untuk di lapangan gitu. Oke. Yang menjadi objek nanti yang kamu mau fisioterapi yang mana nih? Untuk objeknya tidak, untuk objeknya Bu lebih ke sosialisasi dengan bidang kesehatan lain, kemudian dengan masyarakat. Untuk promosinya saja. Oh, hanya promosinya. Ingat, Ya. belum optimalnya pelayanan. Apa tadi? Belum optimalnya Belum pelayanan. optimalnya pelayanan kesehatan fisioterapi di puskesmas dalam upaya melaksanakan promosi dan preventif. Ada dua indikator yang kamu angkat itu nanti di situ itu. Iya, nanti itu promosi itu sekalian pencegahan. Enggak, maksud saya kalau memang tidak usah masuk ke fisioterapi, langsung saja belum optimalnya promosi, belum optimalnya pelayanan promosi bla 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 pada fisioterapi itu. Oh, iya. Lebih spesifik nanti kegiatanmu lebih ke promosi, Oh, iya, memperkenalkan itu. Oke. Tapi kalau kamu ambil yang tadi itu ada yang Iya. penggal tadi itu yang menjadi tuntutan yang harus kamu selesaikan. Iya, Nanti betul. dengan kegiatan yang kamu sampaikan tidak kena, tidak nyambung. Iya. Ya. Nah. Ya, jadi Ya, spesifiknya adalah belum optimalnya pelayanan promosi iya. kesehatan bla 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 ya. Nanti Iya, si Dwi buat saja dulu ya, buat saja dulu. Kemudian dari Dwi itu cari penyebabnya. Kenapa yang tidak penyebabnya? Kenapa dari lihat dari sisi mennya ya, dari sisi ininya. Oke. Thank you Dwi. Ya, kasih Bu. Baik. Siapa lagi nih? Ada Ibu Rahma. Silakan Bu Rahma. Baik Ibu, terima kasih. Di sini analisis isunya itu rendahnya kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu rutin bayi balita. Rendahnya kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu bayi balita. Apa yang terjadi di situ, Rahma? Kenapa katakan Anda rendahnya? Jangan-jangan memang tidak ada orang melahirkan di situ sehingga dia rendah? Tidak Ibu, ini kan yang datang di posyandu, yang melakukan penimbangan. Yes. Di sini karena saya lihat yang jumlahnya bayi balitanya itu kurang lebih ada 300. Oke. 300 orang di satu desa. Oke. Kemudian iya Ibu. Kemudian yang datang itu hanya 90-an. Tidak sampai setengahnya. Oke. Itu datanya ya? Iya. Jadi catat itu datanya, Rahma. Yeah. Kenapa saya pancing Rahma begitu supaya Anda bisa punya data. Nah, data itu dari 300 hanya 90, berarti 210 bayi balita yang tidak terkontrol. Iya. Tidak ditahu perkembangan pertumbuhannya, kan gitu ya? Nah, apa dampak kalau itu tidak dilakukan, Bu Rahma? Kalau misalnya penimbangannya itu kan tiap bulan kan ada Ibu. Itu kami tenaga gizi itu mau pakai itu data untuk kan penimbangannya itu di entry di EPPGBM, di situ untuk melihat data-data anak-anak yang stunting atau kurang gizi. Betul. Jadi kalau misalnya datanya itu tidak ada, tiap bulannya data stuntingnya juga tidak ada. Oke. Simpan itu kalimatmu jadi catatan untuk datanya. Oke, simpan. Yang kedua saya mau tanya. Apa yang Rahma mau lakukan untuk
mengoptimalkan tadi ini, meningkatkan apa namanya? Kan ada 210 orang nih, ya. Bayi balita yang tidak terdata. Nah, apa yang Rahma mau lakukan supaya itu terdata? Dia datang posyandu gitu di satu desa tuh 300 ya? Satu desa Ibu di Banyak Kalumbatan. sekali. Jangan-jangan KB tidak jalan di sana itu. Sering mati lampu nggak di sana? Atau tidak ada, harus identifikasi itu. Jangan-jangan tidak ada lampu di sana itu, tidak listrik. Oke, itu hanya anekdot ya. Itu hanya anekdot. Silakan. Nah, kira-kira si Rahma mau bikin apa, Rahma? Di sini itu saya akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan posyandu bayi balita. Apa lagi? Tidak greget, tidak menggigit. Kemudian Ibu ini menambah tempat dan kader posyandu. Karena kan di satu desa itu ada 10 dusun. Posyandunya itu hanya 1. Oh. Jadi kalau seperti yang saya lihat, karena saya sudah pernah turun posyandu 1 kali. Di situ saya lihat banyak ibu-ibu yang karena kan banyak antrian. Ada yang bosan batunggu, jadi pulang. Karena kan yang kadernya juga cuman 5 orang, itu tidak bisa, maksudnya ada tugasnya masing-masing. Iya. Tidak bisa mengcover dengan jumlah itu. Iya. Nah, itu satu kegiatanmu. Yang kedua? Ketiga ya. Tadi sosialisasi, yang kedua. Kemudian membuat kegiatan lomba untuk menarik minat. Lomba? Iya, lomba. Jangan ke lomba itu enggak usah bikin lomba. Jadi lombanya seperti apa? Atau pemberian reward aja lah, jangan. Iya, itu juga masih. Kalau lomba itu kan bertanding, ya kan? Tapi kalau reward itu adalah kita bisa lihat memotivasi, tujuannya untuk memotivasi, ya kan? Sebenarnya sama sih tujuannya, memotivasi bahwa yang rutin melakukan melakukan posyandu, kita kasih reward. Entah reward apa ya, apakah itu sendok setengah lusin atau apa, ya kan? Ya, Ibu. Apa itu hanya membuat itu. Nah, 1, 2. Coba cari kegiatanmu lagi, tapi sebelum kamu cari kegiatan, coba identifikasi dulu penyebabnya dulu. Yang lain penyebabnya supaya kamu menemukan ide-ide yang cemerlang. Karena kalau yang disampaikan tadi, yang kamu sampaikan itu adalah memang sudah pekerjaannya orang puskesmas itu. Ya, ada yang hal baru nggak yang bisa kita adopsi, yang bisa membuat kita, oh ternyata mereka ini sudah dikasih sosialisasi, dikasih kader, ya kan? Bahkan kalau tidak salah itu kader posyandu itu kan dibayar itu petugas-petugasnya. Tapi ternyata coba cari satu ide gagasan yang cemerlang, yang yang betul-betul menarik minat orang untuk datang. Nah, karena bisa saja salah satunya transportasinya atau apanya, ya kan? Atau membuat ide-ide yang ide-ide yang merujuk kepada smart ASN-nya, lebih ke teknologi punya ya. Nanti silahkan Rahma pikirkan ya. Pikirkan, tapi tentu memikirkannya itu dengan mempergunakan cari di penyebab di Fishbone itu dulu ya. Oke. Thank you Rahma. Terima kasih. Iya. Saya persilakan Pak Amrullah, silakan Pak Amrullah. Terima kasih Ibu, mohon izin. Judul saya. Jangan judul sayang, isu dulu. Oh iya, isu aktualisasi yang diangkat, sinkronisasi aplikasi media sosial, Facebook, Instagram, YouTube,
dengan website untuk memudahkan masyarakat mencari informasi. Apa yang terjadi? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Setelahnya Ibu, di website di Diskominfo itu tidak ada website satu pintu. Mereka memakai website satu pintu begitu. Jadi websitenya Banggaicap gitu, banggaicap.go.id. Makanya nanti kalau kedepannya nanti mau dibikin website untuk dinas, terus akan disinkronisasi dengan kayak YouTube atau ya YouTube seperti podcastnya Oke, gitu. isunya itu harapannya, isunya belum optimalnya pemanfaatan website sebagai media informasi bla bla bla. Kan gitu. Ya? Iya Bu. Belum optimalnya pemanfaatan media informasi bla bla bla, ya itu lebih baru cocok jawabanmu yang tadi itu. Jadi ingin memanfaatkan, mensinkronkan nantinya web ini ke IG misalnya supaya banyak followernya, nanti ada yang bayar Pak Amrullah, begitu ya Pak Amrullah? Enggak ya? Oke. Nah, jadi jangan kalau ditanya isu langsung ini poinnya, tidak usah ke sana kemari dulu, betul ini, ya Pak Amrullah. Ya. Jadi belum optimalnya pemanfaatan website sebagai media informasi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke, nanti pikirkanlah, nanti cari penyebabnya, nanti ya. Iya Bu. Ya, siapa lagi yang belum? Pak Suprin, silakan Pak Suprin. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isu yang saya angkat di sini, kebetulan saya bekerja di ruangan HCU di RSUD Trikora. Banyak isu yang bisa diangkat, cuman kebetulan isu yang saya angkat ini kayaknya belum pernah diangkat sebelumnya. Ya. Isu itu yaitu kemampuan perawat dalam menerapkan early warning system atau peringatan dini terhadap perubahan kondisi pasien. Oke. Ya, kenapa isu ini saya angkat? Pertama, kita sebagai petugas kadang-kadang dalam melihat pasien kita tidak terlalu teliti apabila terjadi perubahan kondisi pada pasien tersebut. Kemudian yang kedua, masih kurangnya juga pemahaman kita tentang tingkatan perubahan kondisi pasien ke arah yang lebih buruk, gitu. Jadi dengan isu ini saya angkat, rencananya akan kita buat akan mengajukan suatu SOP kepada pimpinan rumah sakit terhadap untuk penggunaan EWS di ruangan HCU. Karena untuk sementara di ruangan HCU juga belum hanya pakai lembar observasi, tidak ada lembaran EWS ini, Bu. Ya. Kegiatan yang Suprin mau bikin apa tadi? Ya, untuk kegiatannya karena ini kita pasien hanya menjadi objek, jadi saya sasarannya sini petugas di ruangan HCU, Bu. Jadi petugasnya disosialisasikan tentang penerapan EWS, memperkenalkan tentang EWS ini seperti apa, cara pengisiannya, cara menentukan skor dalam EWS ini, Bu. Selama ini emang tidak dilakukan gitu ya Pak Suprin? Untuk sementara untuk di ruangan kita hanya menggunakan lembar observasi itu secara umum. Jadi tanda-tanda vital semuanya secara umum. Kalau dengan adanya lembaran ini kita bisa lebih fokus mana pasien-pasien yang terjadi perubahan ke arah yang lebih buruk. Jadi kalau dampaknya kita tidak lakukan lembaran ini, apa dampaknya coba? Ya, pertama kalau kita tidak lakukan hal ini, pertama bisa yang terburuk pasien bisa terjadi kematian mendadak
Artinya bukan karena alat ini, bukan karena kertas ini yang tidak ada, melainkan observasi kita yang kurang Akurat. maksimal terhadap kondisi pasien. Oke. Berarti intinya tidak bisa mengontrol secara valid datanya kalau kita tidak melakukan itu. Sepertinya seperti itu, Ibu. Jadi kalau Ya. kita menggunakan lembaran ini, kita hasilnya akan dalam bentuk skor. Jadi mana yang dikhususkan gitu. Tapi itu dalam aturannya wajib dilakukan, itu menjadi sebuah indikator yang wajib dipenuhi. Untuk indikator yang wajib dipenuhi saya belum bisa pastikan juga, Ibu. Cuman untuk penggunaan EWS ini untuk di rumah-rumah sakit yang berkembang ini sudah diterapkan. Oke, coba cari itu. Kalau memang itu bagus kamu angkat. Tapi kalau tidak, pikirkan yang lain. Ya, terima kasih, Bu. Ya, karena itu yang kita inginkan ini apakah kegiatan yang kita lakukan ini akan memberikan kontribusi terhadap visi misi daerah, gitu kan? Nah, kalau tidak ada, tidak usah. Nah, hanya yang ada saja ini. Tapi kalau memang itu merupakan salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan misalnya akreditasi, misalnya, ya kan? Nah, berarti itu sangat penting. Kenapa? Kalau tidak dilakukan ini, kita bisa akreditasinya turun. Kalau tidak terakreditasi, tentu kita tidak akan mendapatkan suplai anggaran, tidak mendapatkan kesempatan bla bla bla. Nah, ini akan berpengaruh, berkontribusi negatif terhadap daerah, kan begitu, Pak Supri. Jadi kemampuan Anda berargumen kalau ini yang tidak dilakukan akan berdampak seperti ini, kalau tidak akan dilakukan akan berefek seperti ini. Anda harus semua punya argumen. Kalau tidak, nanti kan penguji tanya kalian seperti itu. Jadi lebih baik kita basa-basa dari sekarang, siksa dari sekarang, jangan siksa nanti di ujian. Jadi sudah punya peluru kita, ya. Nah, makanya untuk coaching ini yang pertama ini teman-teman itu harus betul-betul sebelum kita lanjut ke coaching berikutnya Anda sudah mempersiapkan pelurunya. Oh, kalau saya lakukan ini datanya nih. Kalau saya ditanya ini datanya. Jadi sudah punya statement masing-masing, ya. Jangan kita sudah diserang mati begitu saja. Mau syukur-syukur kalau mati syahid. Kalau tidak mati begitu saja ya setengah mati ini, ya. Oke. Saya pikir menarik untuk Suprin lakukan karena hal yang baru, tapi itu tugasnya harus cari dulu indikatornya, apakah memang itu menjadi indikator yang wajib terpenuhi di dalam memberikan pelayanan, ya, dalam keperawatan. Oke, saya pikir untuk Suprin it's okay. Siapa lagi yang belum? Siapa yang belum? Bu Lia, ya? Iya, Ibu. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk isu yang akan saya ambil yaitu belum optimalnya pelayanan fisioterapi pada lansia di Puskesmas Sariati di Kecamatan Liang. Untuk penyebabnya dari main yaitu tentang kurangnya pemahaman pasien ataupun pada lansia tentang pelayanan fisioterapi. Terus yang kedua kerjasama antara fisioterapi dengan kesehatan lainnya dalam hal promosi tentang fisioterapi itu sendiri. Di sini rencana yang akan saya buat yaitu dengan sosialisasi kepada lansia di setiap kegiatan posyandu, serta dalam sosialisasi ini saya menggunakan media edukasi berupa lift atau brosur serta video, memberikan video senam lansia ataupun gerakan-gerakan latihan yang lansia dalam hal meningkatkan aktivitas fisiknya. Begitu, Ibu. Oke, sip. Berarti nanti kalian ingin melakukan video-video fisioterapi yang mudah dipahami, gitu ya? Iya. Lia? Iya, Ibu. Oke.
Seberapa penting itu? Iya Ibu. Seberapa penting video itu atau fisioterapi itu diperkenalkan kepada masyarakat? Mana Miss Edeng? Lia, mana ke Lia? Signalnya Lia, Gang. Oke, saya pikir nanti Lia memainkan perannya sendiri. Masih ada Ibu Yuswati? Terima kasih Ibu. Ya. Isu yang saya akan angkat, rencana saya angkat yaitu belum optimalnya, pemahaman Ibu tentang pentingnya cara penyimpanan ASI perah yang baik dan benar. Arsip? Belum optimalnya pemahaman Ibu tentang pentingnya cara penyimpanan ASI perah yang baik dan Oh, benar. ASI perah, ASI perah. Iya. Seberapa penting itu Bu Yuswanti? Apa yang terjadi di sana? Kan kalau di ruang perinatologi bayinya kan dirawat-rawat semua. Jadi keluarganya biasa tidak kasih ASI begitu sama pasiennya. Jadi saya mau edukasi kepada keluarganya supaya biar dirawat biar adiknya dirawat tapi tetap diberikan ASI eksklusif begitu Ibu. Oke. Ya, apa isunya tadi saya ulangi coba. Belum Optimalnya optimalnya pemahaman Ibu tentang pentingnya cara penyimpanan ASI perah yang baik dan benar. Bukan itu, belum. Kalau saya sih lebih setuju karena kalau isunya yang tadi belum optimalnya pemahaman Ibu pentingnya ASI eksklusif pada bayi. Nanti itu penyebabnya itu salah satunya metodenya karena dia tidak tahu cara pengobatan, dia pikir itu basi-basi saja. Itu jangan penyebab kok jadikan itu ya. Jadi saya lebih setuju belum optimalnya pemahaman atau rendahnya pemahaman Ibu tentang pentingnya ASI eksklusif pada bayi balita, ya kan? Nanti cari di penyebabnya, salah satunya karena kalau itu tadi yang masalahnya, karena harus connect antara isu dengan masalahnya, harus connect itu sayang, jangan pisah-pisah. Kalau yang tadi itu tidak ketemu, tapi kalau kenapa dia tidak memahami, kenapa dia tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya? Ya tadi satu, mainnya dia tidak paham pentingnya, ya kan? Tidak tahu cara penyimpanannya, tidak tahu cara pengelolaannya, ya kan? Nah, itu karena metodenya selama ini metodenya seperti ini caranya. Jadi metode yang mereka sudah terbiasa memberikan misalnya susu formula misalnya. Jadi bla 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 bla, silakan identifikasi, itu lebih bagus ya. Nanti nanti judulnya bisa berubah. Peningkatan kualitas hidup bayi melalui dengan pemahaman pengelolaan ASI eksklusif pada ibu, ya kan gitu. Bisa ya Pak Yuswanti? Kalau tidak, karena kalau langsung ke rendahnya pengetahuan tentang pentingnya pengolahan bayi susu ASI eksklusif itu kayaknya langsung ke poinnya itu, tapi secara umumnya tidak nampak, ya kan? Paling juga 1-2 orang yang tidak tahu, tapi kalau pentingnya kurangnya pemahaman tentang tentang ASI eksklusif pada bayi itu menyeluruh dia, ya kan, menyeluruh. Jadi jangan hanya spesifik kepada di perahnya seperti apa, itu tidak tidak sempit lah, maksud saya tidak terlalu menarik untuk dibahas. Oke, Bu Yuswanti ya.
Nanti di apa namanya diselesaikan aja dulu itu tugasnya supaya nanti pertemuan berikutnya kita paparan. Siapa lagi yang belum? Aprianti? Oke. Oh ya, silakan Aprianti. Terakhir Ibu Irma Ningsih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Isu yang akan saya angkat yaitu belum optimalnya pengolahan sampah non-medis di puskesmas. Oke, apa yang terjadi di sana, Bu Aprianti? Yang terjadi di sana, Ibu, tempat sampahnya biasanya masih tergabung antara sampah medis dengan sampah non-medis, Ibu. Ya, seberapa mendesaknya itu barang harus terselesaikan. Apa dampaknya kalau dibiarkan seperti itu? Dampaknya terjadi penumpukan antara sampah medis dan non-medis, Ibu. Sudah pasti, guys. Dampak dari sisi kesehatannya, anakku sayang. Sudah pasti nih tuh, kalau sedangkan sampah biasa, kalau kamu tidak buang, pasti menumpuk. Apa dampaknya? Kalau kamu tidak pilih-pilih itu sampah, apa yang terjadi? Tidak usah berpikir, kan ini pekerjaan hari-hari kalian, harusnya sudah siap. Nah, ini tugasnya Priyanti. Jangan mikir dong. Sudah langsung, oh iya Bu, karena kalau ini kan berdasarkan teorinya. Ilmu Anda kan sudah dapatkan di bangku kuliah. Kalau sampah ini, misalnya sampah ini susah tidak dipisahkan, akan berefek ke sini, kemudian ini akan susah penghancurannya, kemudian apa. Iya, kalau sedikit saya ilmu-ilmu yang begini sudah saya, karena sudah berapa tahun saya berbimbingan dengan anak-anak latsar yang orang kesehatan itu sudah ada di dalam kepala saya tuh ya. Nah, jadi tolong Bu Priyanti kalau ditanya seperti itu pada saat ujian jangan diam, langsung eksekusi. Itu bunuh diri nanti kamu kalau begitu cara menjawabnya ya. Jadi harus sudah siap memang. Jadi kalau seberapa besar apa dampaknya kalau ini tidak dilakukan, ya kan? Pasti ada tuh. Coba cari dalam keilmuannya Anda sebagai orang kesehatan, bagaimana caranya? Apa dampaknya kalau ini? Apa dampaknya? Karena kalau tidak salah itu memang harus dipisah ya. Kalau ini sampah sampah plastik atau bukan sampah plastik, sampah bekas infus, bekas suntik itu kan, dan itu semua sampah itu susah terurai kan? Ya. Harus pakai alat insinerator, Ibu. Itu solusinya, tapi saya katakan tadi dampaknya kalau kamu tidak selesaikan itu apa dampaknya? Ya, Priyanti guys, bisa ya sayangnya, bisa ya. Kalau memang merasa tidak mampu Anda selesaikan, jangan angkat isu itu, cari isu yang lain. Kalau kamu tidak dapat isu, bakar itu puskesmasmu. Dapat isu itu, ya. Ya, Ibu. Cari isu yang lain ya, kalau memang agak keteteran di situ, karena saya yakin bahwa Anda angkat isu itu karena Anda sudah punya segala macam alasannya. Tapi kalau Anda masih mikir alasan, berarti cari isu yang lain. Intinya jangan Anda bunuh diri, karena kalau Anda bunuh diri mati percuma kalian. Oke? Yang terakhir Bu Irma. Kemana Bu Irma? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun isu yang saya angkat yaitu belum adanya media informasi tentang tata cara penampungan spesimen urin. Oke. Penyebabnya itu dari petugas tidak menjelaskan secara detail, terus pasiennya tidak tahu cara tampung yang benar. Oke.
selanjutnya untuk materialnya itu berupa pembuatan SOP dan pamflet atau ini Bu, poster. Alur. Iya, alurnya. Alur tata cara penampungan. Alurnya nanti itu kamu bikin di poster. Iya, Ibu. Toh? Iya. Terus? Baru sampai situ, Ibu. Itu sangat penting. Jadi harusnya itu nanti kan anggaplah kalau sekarang ini itu baru dari mennya tadi itu, baru dari peralatannya, belum ada dari lingkungannya. Coba cari indikator lingkungannya, apa yang menyebabkan penyebab di lingkungannya. Ya, karena kalau dari itu baru 2 kegiatan, satu membuat poster, ya kan? Kemudian poster dan lain-lain. Kemudian yang ini, kemudian yang tiga cari dari sisi lingkungannya apa yang harus kita lakukan dari membiasakan tadi itu. Karena banyak orang banyak orang yang tidak paham caranya, ya kan? Sehingga itu dari sisi lingkungan. Nanti intinya identifikasi dari 5M-nya atau 5S. Tapi tidak semua dari ini harus kita jawab ya. Kalau memang dari sisi manusianya sudah bagus atau dari sisi peralatannya sudah bagus, tidak usah jadikan ini penyebab karena ini sudah bagus. Tinggal ini misalnya dari sisi peralatannya, dari sisi lingkungannya, dari sisi metodenya, apalah ya ini boleh. Jadi tidak mesti harus terselesaikan dari 5 penyebab itu. Oke? Iya, Ibu. Oke. Baik, saya pikir untuk pertemuan kita, teman-teman, sebelum saya close statement, ini masih ada waktu 10 menit, silakan memanfaatkan. Kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Apa yang ingin kalian tanyakan untuk persiapan Anda menyusun rancangannya? Dari pertemuan kita ini ada nggak yang belum masuk di kepala kalian? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Oke, silakan Pak Dwi. Izin bertanya, Bu. Ya. Di sini untuk diagram fishbone-nya ada yang saya belum mengerti yang Ibu bilang tadi, untuk kalimatnya jangan negatif atau kata-katanya bagaimana? Begitu maksudnya bagaimana? Contohnya, Ibu. Kalimat negatif tidak boleh, kata negatif boleh. Contoh misalnya salah satunya penyebabnya itu misalnya men-nya, ya kan? Tiba-tiba muncul rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penanganan ASI misalnya. Itu berarti itu bukan itu namanya kalimat negatif. Kapan Anda memunculkan kalimat negatif itu muncul pertanyaan, kenapa dia tidak tahu penanganannya? Harusnya itu penyebab di kalimat negatif itu ada di kepala ikan. Ya kan? Berarti akan memunculkan masalah baru. Nah, yang harus misalnya kalau kita mengangkat misalnya isunya belum optimalnya rendahnya pemahaman ibu hamil, rendahnya pemahaman ibu hamil ya Ibu Yusyanti. Rendahnya belum optimalnya tentang pemahaman sabunya Ibu yang kita sudah sepakati belum optimalnya atau rendahnya belum optimalnya tentang pemahaman ASI eksklusif pada bayi balita bayi atau balita. Belum rendahnya pemahaman ibu belum rendahnya pemahaman atau lemahnya pemahaman atau kurangnya pemahaman ibu melahirkan tentang pentingnya ASI eksklusif. Kita cari di penyebabnya. Misalnya kenapa ibu hamil selama ini? Pertanyaan itu ada sama kita. Oh, ibu hamil selama ini tidak tahu mengelola, ya, tidak tahu cara, tidak tahu cara menyimpan, ya. Tidak memiliki pengetahuan. Itu kata itu, bukan kalimat. Kalau kalimat itu kan panjang tadi, belum optimalnya itu tadi. Tapi langsung saja, apa yang menyebabkan? Penyebabnya saya tidak paham
tidak paham cara menyimpan ASI eksklusif, ya kan? Lingkungannya, mereka apa namanya? Mereka terbiasa misalnya selama ini lingkungannya apa ya saya katakan, di lingkungan itu sama dengan apa ya, lingkungan itu kebiasaan mereka, jadi kita menganggap bahwa dulu juga misalnya diberikan ASI harus begini ya kan, misalnya itu lingkungan. Jadi kalau saya katakan bahwa di kalimat negatif itu jangan memunculkan, di penyebab itu jangan memunculkan kata negatif yang akan bisa menimbulkan pertanyaan yang berulang lagi. Jadi langsung saja to the point, kenapa orangnya? Kenapa peralatannya? Misalnya peralatannya, oh memang selama ini tidak ada SOP, tidak ada SOP. Langsung saja gitu. Supaya mudah Anda mencerna kegiatan apa. Kalau tidak ada SOP, berarti harus ada SOP, ya kan gitu. SOP belum diterapkan, ya. SOP apa masyarakatnya belum bekerja berdasarkan SOP, ya kan? Langsung begitu aja. Atau dia misalnya dari sisi skillnya. Apa namanya, ternyata selama ini tidak tahu skill itu kan keterampilan, atau kita lihat dari sisi mennya pengetahuan apa namanya, kita lihat bahwa mereka masyarakat di sana itu selama ini kita lihat selama ini memberikan makanan tambahan, makanan masih baik dikasih pisang misalnya, kan seperti itu di masyarakat. Jadi itu yang bisa dihubungkan di lingkungannya, mindset ya, mindset mindsetnya mindset pola, masih menganut kepercayaan dulu gitu kan. Jadi langsung ke the point-nya saja Pak Dwi ya. Tidak usah memunculkan kalimat yang akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, jadi caranya melihat itu langsung melihat objeknya. Ya, baru kita tentukan oh dia tidak paham caranya. Nah, kan? Oh selama ini dia tidak tahu tekniknya. Selama ini terbiasa dengan cara berpikir pola lama. Ya kan? Langsung begitu aja. Supaya dengan cara yang kita ungkap itu bisa kita memunculkan ide-ide atau memunculkan kegiatan-kegiatan yang biasa, yang yang tidak pernah dilakukan orang lain, misalnya selama ini tidak pernah. Jadi kita mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dilakukan selama ini, dengan itu tadi melihat dari penyebab masalahnya. Oke? Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Masih ada, Dwi? Silakan tanyakan. Yang lain? Oke, kalau tidak ada lagi ditanyakan, nah tugasnya untuk teman-teman tidak usah diupload ya, tidak usah diupload di LMS. Tugasnya nanti kita pemaparan. Tugas ini adalah silakan mengidentifikasi isunya atau tidak usah identifikasi. Silakan menentukan isu yang kita diskusikan, Anda tuliskan ya, tuliskan isunya, Anda gambarkan, kemudian gambarannya itu seperti di Fishbone itu. Jadi cari di Fishbone-nya ini isunya. Kemudian dari isunya ini penyebabnya, ya. Nah, kemudian penyebabnya inilah yang akan Anda tuangkan dari penyebab ini menjawab dengan kegiatannya. Oh, dari penyebab ini saya mau bikin ini, saya mau lakukan ini, ya kan? Nah, itu tugasnya sehingga dari kegiatan ini Anda sudah bisa menentukan ini tahapannya, ini langkah-langkahnya. Ya, itu saja tugasnya untuk teman-teman. Nah, jadi saya ulangi, tugasnya menentukan core isu dan cari penyebabnya, buat berbentuk diagram Fishbone. Ya, itu satu. Kemudian dari penyebabnya ini Anda pikirkan solusinya.
Ya, penyebabnya ini kan penyebabnya ini yang Anda harus buat menjadi sebuah solusi atau berbentuk kegiatan. Kegiatan aktualisasi untuk menyelesaikan yang di kepala ikan tadi. Ya. Setelah Anda temukan kegiatan paling tidak 5 kegiatan, paling sedikit 4, ya, paling sedikit 4 kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang di kepala ikan Anda itu, kemudian Anda sudah menentukan langkah-langkahnya. Misalnya, langkah pertama Anda ingin melakukan sosialisasi, ya kan? Tentu harus persiapkan apa yang Anda persiapkan bahan, menentukan materinya, ya kan? Kemudian melaksanakan sosialisasi. Nah, itu berarti itu tahapan sosialisasi itu, ya kan? Sudah sangat jelas. Kemudian kita ingin melakukan edukasi tentang bla bla bla. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Tahapan-tahapannya. Jadi memulai tahapan itu mulai dari tahapan 1 jangan lompat-lompat tahapannya. Jadi sama dengan kita mau menaik tangga. Jadi tangga pertama, tangga 2, tangga 3, jangan diputar-putar. Ke ini dulu baru ke sini, enggak. Jadi tahapannya itu kita susun sehingga terbentuk suatu output nantinya, ya. Akan tersedia suatu output nanti dalam setiap tahapan itu. Oke? Ada lagi? Saya pikir untuk tugas kita silakan bikin nanti pertemuan pada tanggal 20 berapa ya? Kita pertemuan berikutnya akan memaparkan itu. Kemudian yang selanjutnya tanggal 21 ya. Selanjutnya silakan add saya di grupnya. Tugas ini yang Anda buat ini boleh kita diskusikan dalam grup. Saya sarankan jangan buat grup kalau hanya untuk formalitas, tapi manfaatkan grup ini sebagai sarana untuk berkomunikasi di dalam kelanjutan daripada pembimbingan kita. Oke? Boleh? Ibu izin bertanya? Silakan. Ya, untuk penugasannya yang isu ini isu bebas Bu atau isu yang yang mau diangkat sudah, yang mau diangkat Anda aktualisasi. Jangan bikin-bikin lagi gerakan tambahan, waktunya tidak cukup. Jadi isu yang diangkat itu sebetul-betul yang sudah paten, yang Anda mau jadikan rancangan aktualisasi, yang Anda paparkan di hadapan penguji nanti. Oke? Jangan ada bikin gerakan tambahan. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya pikir cukup ya untuk adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan laksanakan tugasnya. Kalau ada yang tidak dipahami, tolong tanyakan ke saya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Moga-moga kalian sehat selalu dan selamat melaksanakan tugasnya. Semua insya Allah kita akan ketemu di tanggal 21. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu. Kakak Endang. Oh, Kakak Endang. Hai, Kak. Kakak tidak datang nanti karena diganti Pak Yamin. Oh, yang angkatan ini. Tapi nanti angkatan berikut. Angkatan saya nanti